warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih surat ke-8 ayat ke-75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 74 ya? Ya, 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan berjihad, fi sabilillahi, di jalan Allah, walladzina awaw, dan orang-orang yang memberi akomodasi, memberi tempat tinggal, wa nasaru, dan memberikan pertolongan, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu mereka al mu'minun, orang-orang yang mukmin, haqqan, yang benar. Lahum maghfiratu wa rizqun karim, bagi mereka maghfiratun, ampunan, wa rizqun, dan rizki, karimun, yang banyak. Karim itu maknanya mulia ya. Karena orang mulia itu biasanya loman. Jadi kalau rizkun karim, rizki yang orang mulia, rizki orang yang dermawan. Qala Ibnu Katsir, Ibnu Katsir berkata, lamma dzakara ta'ala hukmal mu'minin fid dunya, setelah Allah menyebut status kaum mukminin di dunia, atafa bi dzikri ma lahum fil akhirah, maka Allah mengatofkan, atof itu huruf sambungnya, jadi memberikan janji lain, bukan sekedar status hukum kaum mukmin di dunia, tapi juga di akhirat ya, karena kebahagiaan yang ingin dicapai oleh kaum muslimin bukan dunia saja, tapi akhirat, dunia dan akhirat. Ingat tuh, kalau agama lain ada yang dunia saja, ada yang akhirat saja. Ya, maka dikenal dengan istilah samsara, yang di-Indonesiakan dengan sengsara. Untuk mencapai kebahagiaan nirwana, maka hidup sengsara di dunia. Jadi mereka meraih cita-citanya bahagia di akhirat, bahagia di nirwana. Nggak tahu nirwana itu sama dengan akhirat apa enggak. Ya, istilah mereka begitu, bahagia di nirwana. Maka harus samsara. Tuh, ya. Kalau orang-orang yang tidak beriman, mumpung hidup, habiskan kesenanganmu di dunia. Nah, itu. Motonya begitu. Maka itu mereka hari-harinya penuh dengan kegiatan-kegiatan yang membahagiakan hidup, mumpung. Gimana dengan kaum muslimin? Kaum muslimin dua yang dicapai, tapi sering-seringnya kita ingatnya cuma satu, ya. Ingatnya senang saja di akhirat.
Di dunia tidak. Jadi tercapainya itu dua, yaitu makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ketika ayat ditujukan kepada Qarun, Allah menggunakan redaksi yang terbalik. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah kebahagiaan akhiratmu, didahulukan akhiratnya, karena ditujukan pada orang yang dunianya sudah di tangan. Kan dunia sudah punya. Ya, kalau orang sudah punya dunia, udah cari aja terus dunia, makin kan. Buku Qarun ini gara-garanya lupa akhirat, gitu kan? Tuh, cari akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi meskipun kamu cari akhirat, jangan lupakan akhiratmu. Nah, walaupun dunia sudah di tangan, walaupun Allah menyuruh kita mencari kebahagiaan akhirat, ya, dunia yang sudah di tangan jangan dilupakan. Artinya kalau orang ingin mengabdi kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kaya nih, udah dibakar saja, dimusnahkan seluruh kekayaannya. Bukan begitu. Manfaatkan kekayaanmu untuk akhirat. Nah, kita kembali ke sini. Walladzina awaw, orang yang beriman tuh dibuktikan dengan memberikan akomodasi. Jadi ceritanya ini ditujukan kepada sahabat Ansor, ya, yang menerima kedatangan sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin itu mereka budal desa, ya. Berangkat dari Mekah itu nggak bawa apa-apa, nggak punya tempat tinggal, ya pokoknya yang melekat di tubuh mereka lah. Nah, sahabat Ansor keimanannya dibuktikan dengan memberi tempat, memberi akan akomodasi. Ya, itu harus dibuktikan. Wa nasoru, dan menolong. Jadi ini ada 5 yang disebut mukminuna haqqa, ada 5. 1 beriman, 2 berhijrah, 3 berjihad, yang 4 awaw, memberikan akomodasi. Kalau bahasa kita traktir lah, ditraktir tuh temennya, ya. Kemudian ditolong, kebutuhannya apa gitu, untuk memulai hidup baru, ya, di Madinah. 5 jadi beriman, berhijrah, berjihad, awaw, dan nasoru. Baru humul mu'minuna haqqa, mereka itu mukmin yang benar. Fa akhbara anhum bihaqiqatil iman kama taqaddama fi awali surah. Maka Allah menyampaikan hakikat keimanan seperti yang ada di awal surat. Wa annahu subhanahu wa sayujazihim bil maghfirah. Kalau dia melakukan sesuai dengan yang Allah tunjukkan di sini, maka Allah akan membalas dengan maghfirah, dengan ampunan. Jadi balasan terbaik buat kita itu dah diampuni dosa-dosa, ya, pengampunan dosa. Wasafha bil maghfirati wasafi an dzunub, dan diampuni, ditoleransi dosa-dosanya, ya, toleransi. Wis ora apa-apa, waduh bengen kulane wake dosa, wis ora apa-apa. Nah, itu namanya toleransi, diabaikan. Walaupun Allah tidak menghilangkan catatan, dah toleransi. Kata itu hisaban yasirah. Diperiksa, dilihat, udah terus. Nah, itu hisaban yasirah. Itu yang salah satu yang kita inginkan dari Allah. Wa birizqil karim, dan dengan rizqil karim. Rizqil karim itu wahwal hasan. Ya, di sini tafsirkan rezeki yang indah. Al-kathir, banyak. At-tayyib, yang nyaman. Asy-syarif, yang mulia. Tuh, yang namanya rizkun karim ditafsirkan di sini hasan, kathir, thayyib, syarif, daim, 5. Apa saja itu? Rezeki yang indah. Dapat rezeki yang indah, dilihatnya demen, itu kan. Banyak pula. Yang ketiga thayyib, nyaman. Yang keempat syarif, mulia.
Jadi tidak menjatuhkan. Orang isin-isinaken. Ya, kalau diberi hadiah udah sepedanya indah, bukan satu lagi, terus dipakai nyaman, tuh ya kan? Kemudian orang juga ngalem-ngalem, wah mulia amat sama gitu. Tuh, syarif tuh ya. Daim dan terus menerus, tidak hanya temporary, tidak sementara, terus menerus. Kalau kita hidup nyaman kan di dunia indah, banyak, tapi tidak langgeng. Kita hidup di dunia kan. Abadan, mustamirun abadan, la yang qati' wa la yang qadi. Tidak putus dan tidak selesai-selesai. Itu yang namanya daim. Ya. Wa la yas'am, tidak membosankan. Katanya begitu ya. Jadi apa-apa yang Allah berikan pada kita nanti terus-menerus tidak membosankan. Wala yamallu li husnihi wa tanawu'ihi. Karena indah dan bervariasi, variannya banyak. Pengen maning. Itu rezeki yang Allah akan berikan nanti ya sebagai balasan untuk yang memenuhi syarat 5. Beriman, berhijrah, berjihad, ya, kita lihat tuh, beriman diri kita, berhijrah diri kita, berjihad diri kita, tapi memberikan akomodasi pada orang lain, sosial singkatnya, tidak ritual saja, tapi dibuktikan dalam bentuk sosial, suka neraktir orang, ini kalau zaman sekarang. Traktir. Ya, traktir bukan saja makanan, pelayanan ya istilahnya, pelayanan gratis. Kemudian wanasoru nolongin orang, termasuk menghutangi orang tuh nolong. Ngutang sama sedekah lebih tinggi ngutangi katanya pahalanya. Ya, karena ngutang itu bikin kesel. Ya kan? Kalau sedekah kan putus sampai di situ. Kita juga nyaman kan, udah putus. Nah, tak kasih. Kalau utang kan nggak sampai di situ, nanti nagihnya tepat waktu apa enggak. Tuh. Ya, dalam sebuah hadis sebutkan kalau orang memberi hutang itu setara dengan sedekah sehari sebesar jumlah utangnya. Kalau kita ngutangi 1 juta, itu berarti kita sedekah 1 juta. Karena saya lihat tuh apa? Ngeselin. Ya, kalau beruntung sih nyaman ya, beruntung nyaman. Tapi sering-seringnya nggak nyaman, berakhir dengan kesel. Sama dengan mengasuh anak yatim, kelihatannya sepele, ya. Tapi ternyata dalam beberapa kasus, banyak kasus, anak yatim lebih nakal daripada anak yang tidak yatim. Ngeselin. Nah, sekedar ngeselin itulah pahalanya gede. Kita lihat tuh. Itu kalau pakai logika begitu, tapi ternyata nggak semua energi yang besar dapat pahala besar. Makanya Rasulullah sering mengatakan, mau nggak aku tunjukkan kalimat-kalimat, ya, khafifun ala lisan, gampang diucapkan, berat timbangan tuh, yang beda dengan logika. Modalnya dikit, untungnya gede, mau nggak? Itu kan prinsip dagang kan begitu. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ucapkan itu. Tuh. Gampang. Ya, sepele, modal dikit, untung gede. Nah, itu. Sama dengan kita, ya. Kalau kita lazimkan ngaji pada subuh sampai matahari terbit, waktu duha tiba, kita sholat 2 rakaat, itu dikenal dengan syuruk. Tapi kalau Anda buka buku-buku fikih, judul sholat syuruk yang nggak ada, adanya sholat duha. Kok nggak ada sholat syuruk? Nah, sholat duha berbeda dengan syuruk karena syuruk ada syarat tadi. Pada subuh nggak keluar masjid sampai waktu duha tiba, sholat minimal 2 rakaat. Ya, itu idealnya 4. Idealnya 4 karena sholat duha itu kan minimal 2. Maksimal 8.
orang yang melazimkan di sini mendapat titel dilantik oleh Allah sebagai awabin. Anda suka dengar kan awabin kan? Awabin itu orang yang melazimkan itu. Ya, mungkin di sini sekian rakaat, di rumah ada lagi melanjutkan kan anunya minimal apa? Banyaknya 8. Sini baru 4, di rumah 4. Syuruk tuh begitu. Maka syuruk dijanjikan lebih banyak oleh Allah karena ya pegel. Kalau orang yang sudah berumur duduk itu kan pegel juga. Ya. Enggak ditentukan harus ngapain. Ya, sebenarnya kita nyamannya, ini kita belum nyaman Pak. Kalau Bapak lihat di BBS ada lendehannya, dikasih lendehan empuk kayak sadel mobil di BBS. Saya mau angkat beratnya, nggak tahunya paten, dipantek. Tempat duduk di tengah ini kan jarang, ditaruhnya di tengah begini, di tengah, jadi nggak bisa digeser. Jadi lendehannya, ya sana mulai sama dengan kita lah, udah. Ya, problem kompleks itu kan kalau udah iya lansia. Makanya biasanya yang pengen dihadirkan lansia lagi. Karena dalam sebuah hadis sebutnya al arwahu mujannadah. Roh jiwa kita selalu mencari kesamaan. Contohnya Bapak kumpul di satu majelis, ada anak muda, ada anak kecil, ada orang yang seusia Bapak. Pasti cenderungnya cari yang seusia. Dengar, orang Serang, cari orang Serang. Orang Cilegon, bisa ke Cilegon. Panggung Rawi, pasti itu yang kesamaan-kesamaan. Cenderung itu, terutama itu kalau haji itu ketenger bener. Ada yang ngomong bahasa kita, orang kita, orang nggak salah lagi. Karena khas ya, Jawa kita nih khas, nggak bisa disamakan dengan Solo, itu nggak bisa. Ning di sirane, nggak jauh-jauh lah. Itu namanya al arwahu mujannadah katanya. Selalu mencari titik kesamaan. Kita kembali sini. Qala Ar-Razi, giliran Ar-Razi. Wa'lam anna hadza, ini jadi ini ya tafsir ini saudara, ini adalah kumpulan dari tafsir-tafsir. Jadi dia menghubungkan menurut ini menurut ini. Tuh, bursanya itu. Jadi kita kenyang. Oh begitu. Nah, ini yang ditampilkan oleh beliau nggak sama dari penafsir satu dengan penafsir. Kalau sama nggak diulang sama dia. Yang beda dari penafsir itu apa ditampilkan. Jadi kalau Anda baca Ibnu Katsir, wah nggak ada apa-apanya. Ini Ibnu Katsir ada lebih dari 100 tafsir kumpul di sini. Jadi kenyang, pada tahun makan, gitu. Cuma ya bacanya kesel, jadi paling 2 ayat, tafsirnya berlembar-lembar. Giliran Ar-Razi, wa'lam anna hadza laisa bi takrar. Ini bukan takrar, bukan pengulangan. Kan kemarin tuh kayaknya redaksinya kok sama. Ya, sepertinya kayak sama, kayak kembar pada ayat-ayat 72 itu kan. Kesannya kayak sama. Sehingga kalau orang yang menghafal kadang-kadang recok. Nyelimpang ke sana, nyelimpang ke sini. Kesannya kayak sama, tapi kalau Anda teliti tidak katanya. Wa dzalika li'anna ta'ala dzakarahum awalan liyubayyin hukmahum. Karena pada pertama Allah menjelaskan status hukum mereka. Statusnya apa? Walayatu ba'dihim ba'dan. Bahwa umat yang mendapat seperjuangan itu punya walayat. Walayat itu apa? Keberpihakan. Ya, loyalitas. Nah, pasti ada gitu. Ya, sesama muslim itu pasti ada loyalitasnya. Summa inna ta'ala dzakarahum ma hahuna. Di sini libayani ta'zimi sya'nihim. Kalau di sini Allah menjelaskan kadar pahalanya, besarannya yang ingin diberikan kepada orang yang sudah melakukan tadi, jasa-jasa tadi. Ya, beriman, berhijrah, berjihad, menolong orang, memberikan akomodasi, neraktir. Awal itu bahasa kita neraktir. Orang yang sudah neraktir, yo dimakan, yo diminum.
Bukan itu aja sih, ada bantalnya dipakai yang nyaman, gitu. Ini kalau betul-betul nyaman nih, pulang Anda ditanya rumahnya di mana, di ongkos. Gimana sarapan ini udah ada belum di rumah? Belum Pak, ayo bawa. Gitu. Kalau kita betul-betul kaya nih, sejahtera, begitu caranya. Tapi harus maklum ya, nah, kondisinya begini. Jangan menjadikan ganjalan. Nanti malah ribut di urusan makanan. Ibu-ibu ngajinya nggak ngerti. Kasak-kusek dari pertama aja sampai suara penceramahnya nggak kedengaran. Al-awal, nah, di sini ada dua macam. Anal i'adah tadullu ala mazidil ihtimam bidihalihim. Anda harus tahu kalau memang itu pengulangan. Kalau memang pengulangan lah katakan, oh ini kesannya pengulangan, itu berarti yang diulang oleh Allah penting. Contohnya kata sholat diulang oleh Allah kurang lebih 80 lebih dalam Quran. Sholat lagi. Berarti yang diulang itu penting. Artinya Allah tuh cerewet lah bahasa gitu. Cerewet amat sih, berarti penting. Ya, sama dengan orang tua, bahasa hati-hati tuh sering diulang, sing hati-hati ya. Nanti pulang lagi, hati-hati ya. Hati-hati, terus saja hati-hati. Karena orang tua sangat sayang, kan? Wa dzalika yadullu ala syarafil azim, menunjukkan bahwa benda yang Allah berikan atau Allah sebut-sebut berulang itu mulia dan besar nilainya. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala asna alaihim min hahuna min salasati auju. Allah memuji dengan 3 sikap, ya. Pertama, Allah menyebutkan mereka mukminun. Tuh. Kita mendapat satu titel saja, waduh, berak bukan main. Ya. Anda sudah dianggap mukmin. Nah, yang ngomong Allah. Ya, sama dengan katakanlah kalau di Indonesia ini orang pertama. Kalau dia nyebut, Anda orang yang baik, nah, itu sudah gembira. Yang kedua, ya, haqqa, benar. Mukminnya bukan sembarang mukmin, tapi benar-benar mukmin. Ya. Haqqan ini, yufidul mubalaghah. Mengatakan haqqan itu memberikan maksud mubalaghah, kebangetan, banget mukminnya, gitu. Sangat mukminnya. Kadarnya tinggi itu. Fi wasfihim muhaqkin fi tariqid din wal amru fil haqiqah dzalik. Jadi Allah memastikan Anda betul-betul sejati, mukmin sejati. Ya, jadi kata sejati ditaruh di depan mukmin itu berarti menandaskan padat, ya, kental. Li'anna malam yakun muhiqqan fi dini lam yatahammal tarkal adyan salifah. Karena ada orang mukmin yang tidak benar. Berarti begitu kan? Wih, hebat Anda, mantap gitu kan. Tuh, berarti ada yang tidak mantap. Tuh. Yang tidak mantap itu apa? Yaitu lam yatahammal, tidak sabar. Ngeluh baik. Waduh gitu kan. Waduan terus menghadapi hidup ini hebat. Ya kalau nggak mau wawaduan ya jangan hidup, karena hidup itu sendiri adalah ujian dan titipan. Hidup itu 2 dimensi, ujian dan titipan. Tuh, dengan multi peranan, semakin banyak peranan kita, semakin pahalanya gede. Hitung-hitung aja sendiri peranan saudara. Anda berperanan sebagai suami, betul? Berperanan sebagai bapak, double tuh. Berperanan sebagai kakek, berperanan sebagai masyarakat, ya kan? Berperanan nanti ada tambahan lagi ketua RT, bukan tambah itu, ya anggota masyarakat, ketua RT. Ya kita juga warga negara dari Indonesia yang terikat dengan hukum di Indonesia. Itu jadi multi peranan. Semakin banyak peranan, semakin gede. Jadi logikanya, kalau Anda menyakiti istri Anda, kalau dulu belum punya anak, berarti menyakiti istri. Tok. Ya,
Setelah punya anak, yang disakiti berapa? 2. Ya istri dan ibu. Dan mertua. Dan mertua. Mau makin peranan makin banyak. Ketika punya cucu, yang Anda sakiti 3. Istri, ibu, dan nenek. Pasti cucu itu marah. Tuh, jadi banyak peranan ini. Multi peranan. Ya kan? Seperti kemarin Macron ya. Macron yang berkunjung ke Indonesia itu. Iya, dikeplak sama istri gitu. Kan orang yang ngelihat marah sebab dia ngeplak presiden. Perdana Menteri ya? Presiden. Iya, dia berarti ngeplak presiden itu, bukan ngelihat suaminya orang-orang tuh. Sebab itu dalam agenda kenegaraan gitu ya. Kalau di rumah sih orang nggak tahu, terserah itu, tapi ngeplak di depan publik itu dianggap itu menyakiti presiden. Tidak menyayangi. Sayang. Seperti yang ngeplak. Sayang terlalu keras ya. Sayang ngeplak. Li'anna walamnya itu tadi. Kalau orang nggak benar itu pasti lam yatahammal. Dia nggak kuat, ya, nggak sabar. Suwalam yufarik ahla wal watan. Ada orang mukmin yang jasanya itu tidak sampai meninggalkan keluarga dan tanah air. Kalau muhajirin sampai ditinggalin rumahnya dan berjalan cukup jauh. Terus tempatnya lebih panas sih, Anda sudah tahu lah. Anda kan cuma secuil waktu haji itu. Dia mah dari Jakarta ke Surabaya, bayangin itu menghadapi itu gurun yang begitu, tandus itu kan. Waduh, kira-kira aja. Kita mah secuil doang tuh, Arafah, Mekah, Madinah sih. Ya hanya secuil doang. Itu dua kewalahan. Bagaimana mereka melakukan perjalanan begitu jauh. Ya, makan waktu mungkin lebih dari sebulan ya. Cepat-cepatnya itu 2 minggu. Tuh. Luar biasa ya. Mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan tempat tinggal. Walam yabdil nafsa wal mal. Ada orang yang beriman tapi seperti kita ini, tidak keluar dari rumah, tidak meninggalkan keluarga, tidak memberikan modal. Tuh, tidak keluar dana ya. Walam yakun fi ahli ahwal minal mutasyari'ina sabiqin, dan tidak sederajat dengan orang-orang pendahulu kita. Kita ini sekarang. Ya, tapi ada isyarat dari Rasulullah. Katanya ada orang yang cepat masuk ke surga. Nah, saya lupa hadisnya. Terus sahabat bertanya, tahukah kalian? Rasulullah bertanya, siapa mereka? Mungkin yang dimaksud Anda itu kami ya Rasulullah. Bukan, kalau Anda sahabat. Tuh. Nah, Rasulullah memberi peluang pada kita. Nanti orang yang lahir belakangan. Orang yang lahir belakangan. Tapi dia mengerjakan apa yang aku perintah. Padahal dia tidak pernah melihat aku. Nah, itu nilai-nilai positif dari kita. Nggak ngelihat tapi mudah. Kalau sahabat kan ngelihat. Ada contoh. Ya, contohnya hebat-hebat. Nah, ini. Kalau kita hidup belakangan di tengah-tengah carut-marutnya informasi, tapi kita taat pada Allah dan Rasulnya, itu yang luar biasa, nilai luar biasanya. Nah itu ya, kata Rasulullah, dia akan mendapat derajat yang lebih daripada kalian. Nah itu yang kita bangga tuh. Yang kita banggakan itu ya. Lahum, apa saja yang Allah janjikan tadi itu dapat pengakuan ya. Yang kedua, lahum maghfiratun. Nah, itu mendapat maghfirah, ampunan. Wa tangkiru lafzu maghfirah yadullu al kamal. Maghfirah tidak diberi al. Ya, di sini pakai tanwin, enggak ada alnya. Ini menunjukkan keumuman bentuk pengampunan. Pengampunan apa? Semua. Gitu. Semua bentuk pengampunan akan diberikan. Tuh, ya. Sama dengan kita menjadi pegawai dari suatu perusahaan karena kita terlalu strategis derajatnya. Rumah punya, uang makan dikasih, uang liburan dikasih, uang obat, itu sudah banyak ini. Di samping basicnya gaji. Tuh, penghargaannya banyak. Ya gaji, uang makan,
uang liburan. Uang apa lagi tuh? Yang Anda tahu lah, transport tuh. Hah? Oh iya, uang tidur. Loh, standby-nya konsultan itu dibayar kan? Kalau ada konsultan diam kan berarti perusahaan lancar tuh. Ya kan? Dibayar. Iya, siap panggil. Dia standby soalnya. Ya, jadi kalau ngelihat montir nganggur itu berarti lancar perusahaan. Kata orang Chandra Asri, kalau cerobongnya itu tidak keluar api, itu aman, lagi produksi mereka. Oh, saya pikir terbalik, ada apinya berarti lagi produksi. Enggak Pak, itu bermasalah malah. Karena nggak ada kesibukan kayak pasar gitu. Kok ya tenang-tenang aja, apa ya sudah produksi belum gitu kan. Ada kesibukan berarti ada keuntungan. Kan yang kita inginkan kan ada keuntungan, nggak ada kesibukan. Ya nggak bisa. Hah? Iya, passive income yang kita inginkan. Jadi kalau kita sibuk, itu tadi itu sibuk, pasti kita mendapat upah yang lebih besar. Di sini ya. Wala tajidannahum ahrasan nas. Ini di ayat yang lain tuh, surat 2 ayat 96. Ya dulu ala kamalitilkal hayat, menunjukkan kehidupan mereka sempurna. Sesempurna-sempurnanya manusia, ya tidak sempurna menurut Allah. Ya, namanya sempurna pasti ada kekurangannya pada manusia itu. Wal mana lahum maghfiratun tamatun kamilatun an jami'i dzunub wa tabi'at. Artinya mereka akan mendapatkan ampunan yang sempurna, yaitu dihapuskan dari semua dosa dan semua kelelahan. Nanti kalau udah di surga, dosanya diampuni, sudah tidak lelah lagi. Sudah nggak ada sholat, sudah tidak ada yang diharamkan. Tuh, nah kalau menurut Anda itu nyaman nggak begitu? Nganggur dari pagi, mau zuhur udah nggak ada sini mah, nggak ada kesibukan nanti, ngobrol aja. Nah, bidadarinya nggak ada protesnya, nyediain makanan. Menurut saya justru nggak seru gitu. Justru menurut saya nggak seru. Sama dengan begini, waktu Idul Fitri kan makanan tumpah ruah kan, soalnya ada kue, jadi bosen malah gitu tuh. Nah artinya kalau kita berpikir begitu, sesungguhnya momen terbaik ini di dunia. Ada keselnya, ada marahnya, ya itu lengkapnya. Hidup terbaik ini di dunia, sebab hidup di dunia ini bisa request akhirat. Tapi nanti kalau di akhirat udah nggak bisa request lagi. Waduh, kayaknya sesek amat ya. Udah nggak bisa. Nasib. Tapi kalau sekarang kita kepengen akhirat yang seperti apa yang Anda cita-citakan, pesan dari sekarang bisa. Ya kan? Diperbanyak amal kebaikannya, gitu kan? Pesan. Toleransi pada orang lebih besar, jangan egois, mengurangi itu. Jadi hidup di dunia ini sebenarnya seru. Yaitu tadi dengan multi peranan. Kita harus ikhlas menerima peranan yang sedang kita jalani. Peranan kita adalah menjadi hamba Allah, ditakdirkan susah, sesak, itu semua menggandakan pahala. Jadi kalau dibuat baik-baik saja, lempeng, Allah menyatakan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami buat semua orang mendapat hidayah. Nggak usah ngaji lagi, mereka ngerti. Lama-lama di surga nanti bosan kan Pak? Lah itu, katanya sih nggak bosan katanya. Mungkin rasa bosannya dicabut. Ya saya nggak, kalau membayangkan dari dunia sih kayaknya bosan. Kalau ngebayang ini dari sini, kan kita belum tahu. Kan di sana itu digambarkan oleh Rasulullah, mala ainun ra'at, wala udhunun samiat, wala khattar ala qalbin bashar. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati. Seperti apa kehidupan di sana? Tapi kalau dilihat dari sini, gitu, sama dengan kita
membandingkan dengan waktu Idul Fitri, segalanya ada, ya, makanan, malah bosen kita. Justru yang nggak ada itu yang jadi penasaran. Ada makanan enak cuma sisa, itu penasaran jadi. Tuh. Jadi ini momen terbaik saudara. Di sana sudah tidak rewel lagi istri kita, lempeng aja tuh, lempeng. Kalau sekarang kan ya nyenengin, yang ngeselin gitu kan, campur baur kan. Ya kan? Jadi katanya sampai istrinya yang jorok-jorok tuh nggak ada bau asemnya. Gitu. Pokoknya yang nggak enak-enak di dunia tuh blas hilang semua. Tapi justru dengan ketidakadaan itu, apa Anda bosen apa enggak, lempeng-lempeng semua gitu loh. Semuanya. Bapak mau nikah lagi di surga? Enggak ada udah. Wong setiap Jumat stoknya ditambah. Jadi kalau udah cerita perempuan, laki-laki senyum aja gitu. Jadi ada orang tua nyamperin saya, apa benar Ustaz, kalau orang masuk surga dianggap soleh oleh Allah, setiap Jumat ada tambahan bidadari? Ngomongnya sembari senyum-senyum itu. Mungkin dia sudah menganggap dirinya sudah di sana kali ya. Iya, ya pokoknya bekerja aja terus, nanti dapat. Bapak kuat gak? Iya. Diberi kekuatan oleh Allah. Diberi kekuatan. Kan kuat tidak kuat itu kan Allah yang memberi. Diberi kekuatan. Jadi katanya Pak, makan enak nggak pernah kenyang sana tuh. Dibuat tidak pernah kenyang. Kalau di dunia kan nggak enaknya begitu. Dikasih makan enak, pasti ada batas. Waduh, kelakaran gitu sampai nggak bisa bergerak. Sana mah enggak. Ya itulah nantilah di sana. Yang lebih jelasnya ya. Nah, kira-kira begitu tuh bocorannya. Nanti aja lah. Iya kan? Bareng-bareng mudah-mudahan ya. Hai. Makanya untuk mencapai itu semua saudara, kita perlu saksi. Itu yang berat tuh. Kalau kita amal baik bisa kita gandakan, tapi ketika perlu saksi ini kita perlu teman. Anda sudah beramal ini itu, mana saksinya? Tuh. Kan kalau kita nggak temenan kan susah. Siapa ya saksinya? Susah itu. Tuh, Oh ya makanya direkayasa kan. Awas sih mau jawab khair. Ulaika humul mu'minun haqqa, mereka itu mukmin yang sebenarnya. Wa amma fil akhirat fal maqsudu imma daf'ul aqabat wa imma jalbus thawab. Wa amma daf'ul iqabat fa wal muradu lahum maghfiratun. Maka Allah jawab, mukmin mereka yang sebenarnya itu apa? Mendapat maghfirah. Mereka mendapat ampunan. Wa amma jalbus thawab fa wal muradu biqaul wariskun karim. Pertama, daf'ul iqab. Jadi Allah menyatakan mereka mendapat ampunan berarti bebas dari siksa, aman, tuh kan? Udah nggak perlu dihukum lagi. Nah, satu. Yang kedua, setelah nggak dihukum, ya mereka mendapat rizkun karim, mendapat pelayanan. Di samping dibebaskan dari segala tuntutan, dilayani, tuh rizkun karim. Ya, udah kita nggak kena tuntutan, terus dapat pelayanan, waduh, lah bahagia, dimanjakan, ya kan? Katanya di surga itu baru apa ya namanya, kepengen saja, tuh buah-buahan langsung mendekat tuh, langsung mendekat, baru kepengen. Karena Allah menyatakan dalam surat Yasin, innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah bedanya dengan kita adalah kalau Allah ingin langsung ada. Ya kan? Kalau kita ingin sampai adanya itu butuh waktu panjang, proses. Pengen punya rumah bagus, pengennya itu ngangsur 15 tahun baru. Nggak bisa kontan gitu loh.
Kalau Allah kontan, begitu kepengen langsung ada. Nah itu nanti di akhirat halangan-halangan itu dihilangkan. Hidup nyaman, dimanjakan, yang menjadi pelayan anak-anak kecil, bawain sajian. Mereka-mereka yang sudah meninggal duluan, belum dewasa, itu kelak ditempatkan Allah sebagai pelayan-pelayan terutama bagi orang tuanya. Maka kita nggak boleh sedih kalau Allah takdirkan punya anak belum dewasa meninggal. Dia diprioritaskan menjadi pelayan orang tuanya. Memberi minum. Kan selama di dunia kan kita yang melayani anak-anak yang belum dewasa, tapi mereka tiba-tiba ngasih minum. Coba sekali-kali kalau Pak Hilman dilayani cucunya. Waduh, senangnya. Ya kan? Belum lagi isinya kita nikmati, udah demen tuh. Lanjut. Qala Muhammad Rashid Ridha, wa hadhihi syahadat al-maqruna bi hadzal jazal azim turagimu an-nuful rawafid wa talqamu kulana bihin bit'ani min fi ashabi Rasulillahi al-hajar wa la siyama za'mahum anna aktsarum qadir taddu ba'da sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad Rashid Ridha, pernyataan dari Allah ini menolak anggapan orang yang mencaci maki sahabat Rasulullah. Jadi ada golongan tertentu dari umat Islam yang mencaci maki sahabat Rasulullah. Mereka itu kontrak saja pada Rasulullah. Setelah kematian mereka pada murtad. Itu ada yang menyuarakan itu. Ya, itu kita harus istighfar. Allah sendiri memuji mereka. Betapa berat masa-masa yang dilewati oleh para sahabat dalam menyampaikan Islam buat kita. Ya. Sama dengan Indonesia lah. Kita merdeka ini mengorbankan darah dan air mata. Kalau Anda sekarang ditakdirkan hidup di tengah-tengah Panglima Sudirman, udah nonton aja dah gitu, taruh di situ. Mungkin Anda akan menghargai kemerdekaan ini, menangislah gitu. Betapa orang tua kita itu banyak yang menjadi korban dalam rangka melahirkan Republik Indonesia ini. Jadi jangan karena keributan sedikit minta pisah gitu loh. Jangan tuman begitu. Iya cengeng gitu. Hanya beda sedikit misah. Tuh. Hanya karena pengelolaannya kurang baik pengen anu. Jadi kalau Anda diserahkan tugas ini juga berat. Ya, Indonesia ini berat juga. Karena kalaupun dipercepat kadang-kadang rakyatnya nggak siap. Contoh ya, saya yang sering ke rumah sakit, pelayanannya semakin dimanjakan, tapi ternyata pengunjungnya kadang-kadang nggak siap. Ada orang tua, tuh, supaya tidak ada kesan korupsi, harus melayani sendiri. Ada yang nggak bisa gaptek, kan kerok tuh, ya kan? Sehingga dia memanfaatkan petugas. Kadang-kadang ada tuduhan pada petugas nyogok gitu, suap menyuap. Jadi karena dia dapat antriannya nomor besar, dia serempetin apa gitu tuh. Nah, ini untuk menghilangkan tuduhan ini, rumah sakit meminta setiap pasien input sendiri. Nah ternyata kita belum siap. Kan kerok lah gitu. Ya, jadi akhirnya begitu. Demikianlah tafsirnya, kita ganti materi. Ini sebentar lagi habis. Tapi stoknya masih banyak. Ini baru jilid 12. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di seputar pernikahan. Ada pertanyaan, idza khatabal rajul mar'ah, apabila seorang laki-laki telah melamar perempuan, wa kana dza dinin wa khuluqin murdin, dia laki-laki ini agamanya bagus, akhlaknya baik. Yang ditanyakan apa gini? Ahadus syabab al-mustaqimina khitaba fatatin walakinil abu rafada. Ada seorang pemuda ingin nikah, tapi orang tuanya melarang. Tuh, orang tuanya menghalangi, alasannya adalah karena masih belajar. Jadi ada pemuda yang udah kebelet lah, sudah ketemu calonnya pas menurut dia,
Ya. Tapi orang tuanya menunda. Karena apa? Yakhsha ayyu'ayina fi qaryatin ba'idatin anhum fatakunul bintu wahidatan fi baitiha. Fal tasarrufi hadza sahih. Orang tuanya khawatir ya, anaknya akan hidup susah. Jadi lagi dicari waktu yang pas. Contohnya udah mapan, udah kerja, ya. Karena ada kekhawatiran nanti kalau terjadi sesuatu, anaknya dicerai, aduh gimana nanti? Tuh. Apalagi jauh dari orang tua, merantau contohnya, ya dibawa aja ke sana. Nanti kalau terjadi clash, waduh anak saya gimana? Nah, jadi ditunda dulu supaya kerja. Ya, gimana kalau begitu? Fa'inal masyru' ayyujaba wa yuzawaj. Maka menurut syariat seharusnya diterima, dipercepat. Ya, jadi kalau ada pihak-pihak mau menikah itu jangan dihalang-halangi. Wal udhra alladhi qalahu Abul Makhtubah fi soal udhrun la yamna'u min tazwijiha. Alasan yang dibuat oleh orang tua dari perempuan itu alasan yang nggak bisa diterima. Tapi kita memang harus berhati-hati ya. Kalau di Indonesia ini lemah sih soalnya. Jadi kalau perempuan diperlakukan, dianiaya oleh suami, kita sebagai orang tua nggak mampu berbuat banyak. Ya, watak kita belum memungkinkan begitu. Ya, jadi masih terbuka, lolos dari hukum. Jadi begini, kasusnya begini. Banyak orang yang suaminya itu tidak punya rasa tanggung jawab. Ini yang penting tanggung jawab ini. Udah tadi dia nggak mencari nafkah, itu kan? Giliran istrinya yang mencari nafkah. Terus permintaannya aneh-aneh, pengen makan enak, gitu tuh. Tapi dia nganggur. Terlalu. Iya, banyak yang begitu. Nah, kalau kita posisinya sebagai orang tua perempuan tuh apa nggak nangis ngeliat begitu? Banyak yang memperlakukan istrinya begitu, kasar tuh. Padahal dia sendiri nggak cari nafkah. Jadi ceritanya ada begini, suaminya itu pekerja bangunan, ya. Pada suatu momen karena kurang hati-hati ketimpa tembok tuh, ketimpa bangunan, sehingga membuat dia lumpuh. Otomatis di rumah dia tidak bisa mencari nafkah lagi. Nah, maka istrinya bergerak cepat untuk menggantikan suaminya. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga, pembantu lah. Ya tapi itu suaminya tuh, kebiasaan lamanya itu tetap dipertahankan waktu dia jadi pekerja. Yang ngerokok, tuh kan, seharusnya kan berhenti gitu. Tuh. Terus makan enak, seperti dulu dia jadi karyawan. Pokoknya permintaan-permintaannya aneh-aneh lah, lebih dari orang biasa. Kalau nggak diturut ngamuk. Ini yang terjadi begitu. Nah ini sehingga membuat orang tua yang nasib anaknya begitu jadi ngeri. Jadi terlalu banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Was-was jadinya, maka menunda, di backup dulu tuh oleh orang tua tuh. Kalau terjadi sesuatu, maka bakal begini. Jadi orang tua sebetulnya sayang. Wala yahilu li abiya idza kana raghibatan fi hadzal khatib. Jadi tidak boleh orang tuanya melarang kalau anak-anak kita itu sudah menemukan jodohnya. Ya, sebab mereka bisa berbuat di luar ekspektasi kita. Anak-anak itu berbuat jauh nantinya, malah kita akan menyesali di kemudian hari. Yang penting itu, kalau dalam Quran itu Syuaib mertua Nabi Musa, ya, itu disetori info oleh anaknya, karena Musa ini qawiyul amin, tuh, yang menjadi guru kita, qawiyul, kuat dan amanah. Jadi ini kayaknya kriteria yang kita harus miliki ketika kita mau cari menantu, kuat dan amanah. Kalau bahasa kita amanah itu bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab ini deteksinya dari mana? Susah lagi kan, butuh track record kan? Nah, itu.
Kita taunya dari mana? Wong kenal aja enggak tadinya. Tahu dia amanah dari mana? Tuh. Kan susah tuh. Nah, ya makanya kita harus pinter-pinter lah. Kalau saya sih juga menjadi guru munakahat, susah memberikan Kalau menurut saya sih kita harus istikharah. Karena menilai orang itu susah. Orang ini baik itu gimana nilainya? Padahal kita baru kenal itu belum lama. Ya contohnya Pak Ilman mau cari mantu lah gitu. Sampai menilai baik itu bagaimana caranya? Memastikan itu, Bu, ini baik. Yo, Pak Mul gimana? Memastikan calon menantu gitu. Oh iya ini baik, bagaimana? Taunya? Iya susah. Pengadilan gitu kan. Ya itu kan atribut yang bisa. Baik. Iya, nggak bisa Kalau menurut saya track record kan kita baru kenal. Jadi karena kesulitan itu menurut saya kita harus konsultasi dengan Allah dengan istikharah. Menurut saya loh, karena susah. Ya memang itu kriterianya harus soleh, iya betul. Tapi memastikannya dari mana? Hah? Kesitunya gimana? Iya gitu, paham kita memang ya soleh gitu, paham, tapi mendeteksinya gimana? Jadi kita menilai, oh iya orang ini soleh, itu dari mana Anda menilainya? Ya? Iya tidak ada rapotnya. Bapaknya paling. Bentar bapak paling. Nah kalau menurut beberapa petunjuk, nanya teman dekatnya yang jujur. Makanya di Fathul Muin dijelaskan, kalau kita posisi sebagai teman, ditanya oleh orang dalam rangka akan menjadikan dia menantu, kita harus menjawab terus terang, nggak boleh menutupi. Loh gibah apa enggak? Dalam posisi begitu bukan gibah. Saya pernah kejadian begini Pak Ilman, ini betul-betul true story. Saya lagi ceramah, adik dia itu mau nikah. Nah, lalu dia mengundang kita, kakaknya nih, ya minta doalah gitu. Terus saya bilang, Mas harus betul-betul teliti itu kan, terutama itu qawiyul aminnya. Nah ceritanya dia suatu saat sebelum menikah itu memberitahu teman kantornya si calonnya nih, adiknya yang mau nikah. Saat dia masuk ke kantor, teman-temannya memberi selamat. Emang lo udah sembuh? Itu ada celetukan begitu tuh. Ada celetukan begitu. Itu yang membuat dia waspada. Udah sembuh tah gitu. Hebat kan. Lalu dia menyelidik. Ternyata impoten. Si ini. Untung taunya belum terjadi pernikahan. Saya ngomong, lebih baik kita cerai sebelum akad daripada cerai setelah. Sebab kalau setelah itu kan menyakitkan banyak pihak. Kalau sebelum kan paling patah hati sendiri gitu kan. Jelasnya beda. Iya, masih belum turun derajat ya. Nah itu. Langsung dia manuver. Jadi akhirnya diumumkan, orang-orang kadung udah ditanggalin, dibatalin. Setelah diperiksa memastikan bahwa dia impoten. Dipastikan gitu. Pastinya ini sudah disebar undangan. Akhirnya ada pengumuman pembatalan. Jadi orang-orang udah datang, ya makan aja. Terus sampai begitu. Nah, ini kan juga nggak enak, ya kan? Itu jangan terjadi pada kita. Wala yahilu li abiha idza kana raghibatan fi hadzal khatib ayyamna'aha min ajri hadzal udra. Min hadri hadzal udri. Jadi ayah tidak boleh melarang anaknya kalau sudah saling suka. Ya, tapi itu ya memang harus sikap hati-hati. Kalau saya, tradisi saya, anak saya nih yang berlaku pada anak saya. Kan anak saya 4. Jadi kalau ada yang mau menikah nih, saudaranya, maksudnya kakak adiknya suruh nyebar, ngetes dia. Karena saya nggak mungkin masuk ke rumah dia. Iya, coba kamu sebar rumahnya di mana, cari tahu. Tuh, input dari mereka ini nanti kita kumpulkan, ketemu lagi gimana? Temuan kamu. Saya begitu. Diinteli dulu saya. Karena kalau saya terjun nggak mungkin, maksudnya dari fisiknya kan udah ketahuan. Jadi yang sepadan dengan mereka, kamu nyebar,
cari tahu dia. Iya. Terus nanti kumpul lagi membicarakan gimana temuannya. Ya, nah, kita putusin. Lanjut. Jangan. Itu terjadi. Walaupun sudah begitu, tetap saja ada yang ternyata tidak ideal. Ya memang manusia tidak ada yang ideal. Ya seperti kita lah, harapan dari mertua pada kita. Mungkin ada yang tidak ideal. Oh, kalau tahu begitu, begitu kan belakangan. Terutama itu satu saja syarat saya, ya, bertanggung jawab. Itu yang susah tuh, bertanggung jawab. Jadi kita boleh kasar pada istri dalam batas tertentu. Yang penting tanggung jawab. Jangan semudah, ya, gara-gara masalah kecil dicerai gitu. Jangan begitu. Jadi kepikiran cerai itu nanti gitu loh. Ribut silahkan. Ya namanya ribut itu kan menyesuaikan pendapat kan. Namanya itu kan penyesuaian. Dia dari mana, kita dari mana. Biasa itu pemanis rumah tangga. Tapi jangan teringat cerai dong. Ngusir tuh jangan ada kata-kata begitu. Ya, setelah kita berdua milik kita bersama. Gitu. Dan diharap mandiri, terutama intervensi dari keluarga. Intervensi. Jadi kadang-kadang orang tua itu masih suka ngatur. Kalau dalam kasus saya, istri saya pernah melapor mama saya menyakiti dia. Saya tanya kenapa? Karena mengeluarkan kata-kata yang merendahkan harkat dia. Artinya pembantu, dikenalkan paman-paman saya ini pembantu anak saya. Jadi dalam bahasa suku saya itu fanbo. Dia fanbonya. Nah saya jelaskan pada istri saya, fanbo itu punya dua makna. Memang satu pembantu, yang kedua istri. Wah nggak percaya itu. Kan dia nggak ngerti bahasa suku saya kan. Dia kan beda suku sama saya. Saya panggil mama saya. Saya mau begitu, saya selesaikan. Betul mama mengenalkan dia dengan fanbo? Iya. Apa artinya? Ya saya artinya istri. Tapi kan dalam waktu yang bersamaan fanbo itu artinya pembantu. Iya. Tolong nanti jangan gunakan kata-kata itu lagi. Itu saya adili. Walaupun orang tua saya, karena wasitnya kita. Jangan kita membela orang tua kita terus kalau salah. Itu kan kalau dia sakit kan itu kan kalau sakit nanti masuk rumah sakit kan kita yang berabe juga kan. Klarifikasi. Saya begitu. Udah jangan dipakai lagi. Saya tidak ingin. Saya bilang begini pada mama saya, kalau mama menyakiti dia sama dengan menyakiti saya. Begitupun kamu. Kalau kamu menyakiti mama sama dengan menyakiti saya. Karena ini bagian tidak terpisahkan, satu paket. Kita maju kalau kita saling mengerti dan tidak mungkin bisa sama. Nah itu, sehingga ya akur-akur aja. Gitu cerita. Demikianlah hadirin, waktunya sudah habis. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi, menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga hidup anak-anak kita lebih baik daripada kita, lebih cerah daripada kita. Diberkahi serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.